Karena juga dari validasi yang udah beberapa kita ambil sampel dari teman-teman yang lain itu masih belum tahu lah di kampus ITB ini APGSC ini apa sih sebenarnya. Oke, selamat datang di TOC, Talk with Our Candidate. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara dengan para kandidat presiden dan wakil presiden APG ITB Student Chapter tahun 2024. Kita akan mengenal mereka lebih jauh, kira-kira seperti apa mereka dan apa visi misi mereka terhadap APG ITB SC. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Arik Bagus sebagai wakil presiden dan host pada TOC kali ini. Sebelahku ada Dan aku adalah maaf. Oke. Aku Rifki Rosani sebagai Presiden APG ITB tahun 2023. Dan pembicara kita atau guest kita pada kali ini ada paslon nomor urut 1. Ya, biar saya bisa kenalan. Oke, mungkin gue perkenalkan, gue Fatan Khoiri di sini sebagai calon presiden paslon 1. Oke, perkenalkan nama gue Aldrian Carson, bisa dipanggil Carson dari pasangan calon nomor 1. Oke. Pada seksi pertama ini ya, segmen pertama kita ada bincang ide. Kalian akan diberikan waktu 3 menit untuk menyampaikan pesan mengenai seperti apa APG ITB Student Chapter di bawah kepengurusan kalian. Oke, bisa lihat kamera yang berada di sana. 3 menit dimulai dari sekarang. Oke, jadi apa sih yang ingin gue dan Carson bawain di APG ITB SC di tahun depan? Itu tuh apa yang ingin kita bawakan semua berawal dari keresahan. Keresahannya itu ada beberapa keresahan yang kita rasakan selama kita menjalani 1 tahun kepengurusan di APG ini, yaitu mulai dari kurang meratanya ilmu yang kita didapatkan dari setiap member, ada juga kurangnya segmen yang terbatas, segmen marketing yang hanya terbatas. Yang ketiga juga ada kurang terbukanya member-member bagi jurusan luar, yaitu diversitas dari member-member yang hanya terbatas pada satu jurusan, yaitu geologi, dan juga ada beberapa keresahan lainnya. Nah, dari keresahan-keresahan tersebut kita rasakan sambil juga jadi kita ada keinginan gitu untuk merubahnya, maka muncullah mimpi-mimpi dari dalam diri kita. Jadi mimpi-mimpi tersebut sehingga ada keinginan kita untuk merubah hal tersebut menjadi lebih baik. Itu mimpi-mimpi kita ada. Yang pertama adalah ingin membawalah nama APG ITB SC ini untuk lebih dikenal lagi di kampus ITB Ganesha kita inilah. Karena juga dari validasi yang udah beberapa kita ambil sampel dari teman-teman yang lain itu masih belum tahu lah di kampus ITB ini APGSC ini apa sih sebenarnya bagi jurusan-jurusan lain. Mereka tuh banyak yang belum tahu. Nah, kita itu pengen untuk meluaskan lagi lah nama APG ITB ini agar lebih dikenal lagi. Karena sebenarnya ini APG ini sangat memiliki potensi yang sangat besar lah sebagai sebuah organisasi, sebagai sebuah student chapter. Nah, makanya kita ingin meluaskan lagi namanya. Yang kedua itu kita ingin membawa kinerja profesional tapi tetap dalam lingkungan yang nyaman. Itu tuh apa? Jadi tiap membernya diajak untuk memberikan potensi kinerja mereka yang profesional. Karena juga APG ini sebuah organisasi yang berbasis keprofesian yang nantinya mereka harapannya bisa membawa kinerja tersebut saat mereka kerja di dunia kerja nanti, tapi tetap dalam lingkungan kerja yang nyaman, dan juga membuat APG ITB yang sebagai basis organisasi keprofesian dan keilmuan, yaitu dalam keilmuan geologi petroleum. Kita ingin semua member bisa mendapat ilmu yang sama pada keilmuan geologi petroleum, dan untuk bisa kita menggapai semua wujud dari mimpi dan keresahan tersebut adalah kita adakan program-program kerja unggulan yang akan dijelaskan oleh Carson. Oke, berdasarkan mimpi dan keresahan, kami akan mengimplementasikan beberapa program unggulan sebagai tindak lanjut dari mimpi dan keresahan tersebut. Yang pertama, kami membuat sistem flow member. Jadi secara singkatnya terdapat 3 terminologi: associate member dan juga executive committee. Pada dasarnya associate member merupakan member baru yang baru saja direkrut oleh APG SC ITB yang akan dalam tanda kutip dikader selama 1 tahun, dan kemudian status membernya akan diperbarui untuk setiap tahunnya. Status akan berubah ketika member memenuhi parameter yang akan disusun oleh education curriculum,
sehingga ketika associate member memenuhi parameter tersebut, maka statusnya akan berubah menjadi member, ataupun ketika member tidak memenuhi parameter tersebut, associate member akan mengulang 1 tahunnya kembali untuk memenuhi parameter yang akan disusun oleh education curriculum tersebut. Kemudian, tindak lanjut dari flow member tersebut, kami akan menyusun yang namanya education curriculum. Secara umum, education curriculum merupakan metode pengembangan sumber daya manusia di APG ITBSC yang akan terkait dengan pengembangan dari members, associate member, ataupun executive committee itu sendiri. Education curriculum akan disusun sedemikian rupa sehingga pengembangan sumber daya manusia di APG ITBSC dapat berjalan dengan maksimal. Sejalan apa yang dikatakan oleh Fatan bahwa kita membutuhkan diversitas yang lebih lagi, sehingga anggota APG ITBSC ke depannya yang berasal dari jurusan geologi dapat beradaptasi dengan keilmuan yang akan kita jadikan basis sebagai APG ITBSC itu sendiri, sehingga misalnya mereka berasal dari jurusan kimia, bagaimana mereka dapat memberikan keilmuan mereka, andil mereka dalam keilmuan petroleum geology itu sendiri akan disusun sedemikian rupa pada education curriculum. Kemudian ada rasa internalisasi yang akan kami juga bawa pada APG ITBSC ini sendiri, yang kami rasa bahwa internalisasi itu sendiri berasal dari interaksi antara anggota itu sendiri ketika anggota masing-masing dari APG ITBSC sering melaksanakan interaksi, sehingga sense of belonging akan terbangun pada APG ITBSC itu sendiri. Nah, education curriculum ini sendiri merupakan suatu wadah juga yang akan mengatur sedemikian rupa sehingga setiap associate member akan sering berkomunikasi melalui program yang bernama Group Dynamics. Group Dynamics ini sendiri merupakan implementasi dari education curriculum itu sendiri. Sehingga pada Group Dynamics ini sendiri beberapa narasi juga topik-topik yang akan dibawa akan dibahas secara intensif yang akan dipandu oleh members management, sehingga pengembangan dari members dan associate members itu sendiri dapat berjalan dengan maksimal. Oke, maaf harus saya potong karena waktunya juga udah lebar. Oke, makasih Fatan dan Carlson atas narasinya dan itu ya. Menurut saya menarik sekali ya. Tapi mungkin ini adalah satu pertanyaan template lah yang saya bilang untuk setiap paslon. Di teknik geologi ini ada banyak organisasi, ya. Dan kalau lihat dari motivasi dari motivation letter kalian di sini, quote, coba ya lihat sini. Therefore, we believe that running for the next president from APG ITBSC is the best way for us to give back what we have gained from this organization. Itu motivasi kalian. Tapi bukankah organisasi yang lain juga ada yang ngasih banyak ke kalian? Kenapa APG ITB? Kenapa nggak MGISC atau BPA, GA, I don't know. Yang lain yang kalian ikuti kenapa APG? Oke, mungkin gue ya. Dari gue dulu. Mungkin alasannya kenapa? Oke, bener, ada banyak organisasi yang ada di GIA ini dari kita sebagai teknik geologi ya. Ada RSC ada 3 dan ada badan organisasi di himpunan yang lainnya ada 3 juga. Tapi kenapa kita milih APG? Mungkin ada 2 alasan. Mungkin satu pertama buat diri gue dan satu lagi buat si organisasinya, itu di si APG-nya. Itu dari gue sendiri sih. Dari gue sendiri berarti ya yang pertama tuh karena menurut gue juga hampir seluruhnya semua organisasi ya di teknik geologi ini cukup aktif lah, kecuali salah satu SC lah ada yang gue memang gak membernya. Nah jadi tapi di semua yang tiap gue membernya itu gue cukup aktif. Itu gue cukup aktif lah, gue selagi gue bisa gue pasti ikutin lah, karena memang gue sangat ingin untuk mengembangkan diri gue lebih. Jadi gue orang yang selagi asal gue isi kosong dan gue pengen mengembangkan diri itu lebih, jadi gue pasti aktif lah. Gue usahakan gue aktif di 3 organisasi tersebut. Tapi kenapa APG? Itu karena gue ngerasa buat diri gue sendiri biar lebih terarah pertamanya. Karena gue jujur sebelumnya gue masuk teknik geologi ini gue masih bingung. Aduh, gue mau jadi apa sih di geologi ini? Dan gue ngerasa yang gue paling keilmuan geologi yang paling gue suka itu adalah migas. Jadi gue ngerasa buat nge-push diri gue tuh biar lebih terarah sebenarnya. Jadi gue biar udah gue fokus di migas aja, dan gue jadi pengen lebih APG. Dan gue juga bisa juga sekalian belajar banyak misalnya hal tentang sambil berkembang dan belajar juga di APG SCITB ini. Nah itu.
satu yang pertama, terus yang keduanya itu alasan buat organisasinya. Nah, buat organisasinya itu adalah karena gue ngerasa di antara beberapa organisasi tersebut itu udah memiliki ciri khas mereka masing-masing lah. Dan gue ngerasa apabila gue di APG ini yang punya potensi lebih agar bisa gue buat bersinar gitu. Jadi karena gue ngeliat di antara pilihan-pilihan ini ya organisasi ini APG yang gue ngerasa dengan gue menjadi presiden APG, gue bisa membuat si APG ini bersinar karena memiliki potensi yang besar itu ya. Dia itu salah satu-satunya malah dia banding yang lain tuh yang bilingual, yang ada hubungannya dengan internasional dan lain-lainnya lah. Banyak juga lah benefit lainnya dari APG. Nah, makanya gue pilih APG gitu sih. Mungkin kalau ada kata tambahan sih. Oke, menarik tentang quotes bahwa 3 SC dan 1 himpunan G itu memberikan banyak hal pada kita, namun kenapa memberinya kepada APG? Pertanyaan menariknya, mengapa kami memberinya ke APG? Karena apa yang bisa saya beri itu hanya kepada APG. Alasannya adalah karena pertama, itu terkait dengan kemampuan yang saya miliki. Saya merasa bahwa kapabilitas dan kapasitas yang saya miliki itu cukup kompeten untuk saya memberi kembali kepada APG. APG berbasis keilmuan migas sesuai dengan minat dan passion saya. Sehingga apapun yang saya lakukan di sini tidak semata-mata bahwa ini hanya sekedar formalitas saja, tapi memang dalam diri saya sendiri memiliki inisiatif lebih dan juga ditambah saya senang untuk menggali lebih tentang industri migas melalui APG TBSC ini sendiri. Selain itu, betul yang kata Fatan, organisasi ini memiliki potensi yang sangat besar. Pernah sekali saya mengunjungi lab petrologi reservoir, melihat banyak sekali buletin yang diterbitkan oleh APG itu kalibernya udah internasional. Juga pernah sekali ke perpustakaan Klompe, APG Memorial yang telah diterbitkan. Saat ini saya merasa bahwa APG TBSC seharusnya bisa lebih berkembang lagi dengan potensi yang dimiliki, faculty advisor yang dimiliki sekarang, dan berbagai koneksi yang telah dimiliki oleh APG itu sendiri, sehingga untuk 1 tahun ke depan gue sendiri melihat bahwa APG TBSC bisa lebih berkembang dan lebih baik lagi ke depannya. Oke, terima kasih Fatan Makarson atas jawabannya. Mari kita kembali lagi ke apa yang kalian kumpulkan ke kami, yaitu motivation letter kalian. Di sini gue mau quote. Dari motivation kalian juga sempat bahas hal ini. Quote ya, as a dedicated and passionate student majoring in petroleum geology, we are deeply concerned about the current state of our organization and am committed to bringing about positive change. Jadi berdasarkan pernyataan ini, apakah menurut kalian kepengurusan sebelumnya atau yang saat ini itu gagal? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Positive change itu tendensinya tidak ada dengan bahwa pengurusan APG yang sekarang tidak baik-baik saja apa yang seperti yang disampaikan oleh Arif. Namun positive change itu adalah kami ingin memberikan perubahan yang lebih baik ke depannya. APG sekarang itu bisa lebih berkembang lebih baik dengan apa yang telah legacy yang telah diberikan oleh kepengurusan Arif dan Rifki. Menurut saya itu bisa dikembangkan lebih jauh lagi, sehingga ke depannya dengan mimpi keresahan dan yang akan kami sampaikan selanjutnya, positive change itulah yang akan kami berikan sehingga APG bisa lebih besar lagi ke depannya. Oke, kalau dari gue mungkin ada tambahan. Mungkin positive change di sini biar membuat APG lebih baik lagi. Tapi bukan berarti, benar kata Karson, itu bukan berarti proses sebelumnya itu adalah buruk. Justru malah karena ada kemauan-kemauan untuk membuat dari regenerasi ini buat si organisasi ini lebih baik lagi. Justru itu adalah sebuah keberuntungan gitu, masih adanya keresahan-keresahan di kepengurusan sebelumnya agar bisa, karena keresahan tersebut si adik-adik tingkatnya mungkin atau orang-orang yang nanti akan mimpin itu bakal bisa lebih punya mimpi lah buat membawa si organisasi ini lebih baiknya lagi. Karena apabila suatu organisasi itu udah nggak ada keresahannya lagi lah, udah mampet nih, udah nggak ada yang bisa dikembangkan lagi, malah di situ gue ngerasa si organisasi ini udah gagal buat pengembangan si member-membernya gitu. Jadi udah nggak tahu lagi ini si organisasi mau dibawa kemana lagi. Jadi gitu sih kalau dari gue. Oke, ada pertanyaan ke mereka? Enggak, nanti aja. Oke, nanti. Oke, di narasi kalian menyebutkan ya, Fatan ya, kalau nggak salah tadi yang ngomong kurang terbukanya diversitas untuk jurusan lain
Emang apa yang membuat kalian punya ide untuk membuka diversitas untuk jurusan lain? Oke, dari gue karena tadi gue yang ngomong, jadi ide kita membuka diversitas buat jurusan lain itu karena itu tadi karena juga ada nyambung dari keresahan, yaitu ada kurangnya atensi member saat datengin kegiatan-kegiatan yang dilakukan IPG ya. Padahal kegiatan-kegiatan yang dilakukan IPG ini sangat bagus gitu, ngundang pembicara terkenal lah, dari ngelapangnya aja bareng ahli dari Panuki gitu, ada ahli-ahlinya langsung. Tapi lihat dari membernya sendiri atensinya itu masih kurang. Nah itu kenapa? Mungkin karena si membernya itu masih dari satu jurusan yang sama, dan itu ngaruhnya itu karena ya timeline kesibukannya itu sama kalau cenderungnya kalau memang masih satu jurusan. Nah jadi dari situ sih karena coba kalau misalnya si IPG ini dibuka untuk beberapa jurusan di luar gitu, jadi bisa aja si timeline ini bisa beragam, dan jadi atensi member lain kan jadi bisa beragam untuk mendatangkan sebuah untuk mengikuti kegiatan yang diadakan. Dan juga dengan adanya diversitas dari member ini juga bisa membuat IPG kita selama ini kan punya pandangan dari satu pandangan doang, dari pandangan geologi petroleum itu dari pandangan seorang geologi doang. Apabila kita membuka ini buat beberapa jurusan lain lah, buat dibukanya jurusan lain, itu tuh akan bisa membuat kita terbuka lagi lah pikiran ini. Jadi si geologi petroleum ini dari beberapa perspektif yang lain lah, dari misalnya dari jurusan anak kimia gitu, gimana sih sebenarnya geologi petroleum bagi mereka, apa sih mereka anak kimia ini kalau misalnya di perusahaan di industri migas, nah itu bakal jadi apa nantinya. Nah itu tuh bisa membuka pikiran kita lebih lagi, jadi sehingga bisa jadi ada perkembangan yang berbeda gitu yang bakal dibawa juga dari perspektif mereka yang berbeda gitu. Dan juga sebenarnya dari kurang sebelumnya udah mencoba buat melaksanakan itu, tapi ya masih belum maksimal. Nah itu yang ingin kita optimalin, tapi sudah bagus sih usahanya, dan itu yang kita ingin maksimalin sih. Oke, aku tarik beberapa kesimpulan. Kalau misalnya Fatan berasumsi kalau misalnya kita different itu tuh bakal lebih baik lah dari segi timeline dan dari segi atensi. Tapi ada satu problem nih, mungkin yang teman-teman itu nggak realize atau misalnya mungkin nggak sadar. Nggak semua orang setuju dengan itu. Paradigmanya mungkin nggak akan seperti yang diharapkan. Petroleum geologi, namanya aja udah geologi. Oh ini nih pasti mayoritas geologi. Gimana sih cara kalian mungkin nih mau meyakinkan orang-orang dari jurusan lain, let's say mungkin FSRD atau SBM mungkin, yang bahkan tidak ada affiliate dan mereka merasa adalah hubungannya dengan geologi. Gue biasa cuma di kantor doang, tiba-tiba gue harus ke lapangan. Gimana sih cara kalian mau meyakinkan orang-orang buat bisa join, dan kalian bisa menciptakan suasana yang atmosfer yang different seperti yang kalian sebut sebelumnya gitu? Oke, mungkin dari gue. Soalnya ini terinspirasi waktu gue ngikut kelas geokimia petroleum itu yang diajar oleh Profesor Edi Subroto, bahwa mayoritas pelajaran di geokimia petroleum itu didominasi oleh pelajaran kimia murni. Di situ berbagai prinsip-prinsip kimia, reaksi kimia, dan juga berbagai sifat-sifat dari material kerogen itu dijelaskan berdasarkan perspektif kimia. Dan bahkan untuk beberapa bagian pengetahuan itu sengaja disederhanakan agar geologis mudah memahaminya. Nah, hal-hal yang disederhanakan ini sehingga geologis dapat memahaminya, itu yang ingin kami eksplor lebih jauh dengan memanggil teman-teman dari jurusan lain sehingga mereka dapat memberikan penjelasan lebih komprehensif tentang apa itu petroleum geologis yang mungkin bersinggungan dengan keilmuan mereka. Jadi berdasarkan itulah mungkin ternyata kami bisa jadi belum menyadari bahwa ada keilmuan-keilmuan yang disinggung oleh petroleum geologi yang mungkin menjadi skop keilmuan yang dibahas oleh jurusan-jurusan yang lain. Nah, bagaimana cara kami membawanya? Tentu kami akan memberikan narasi bahwa sebenarnya petroleum geologi ini memiliki skop yang luas, dan pada dasarnya petroleum geologi ini adalah hasil kombinasi dari berbagai keilmuan. Tentu kami akan membawakan contoh kasus, salah satunya seperti yang saya jelaskan mengenai kelas geokimia petroleum tersebut. Oke, aku tarik lagi satu hal. Tadi dari statement dari Carson, bisa jadi kami belum tahu ada perspektif lain dari petroleum geologi gitu kan. Dari statement seperti itu sudah bisa dikatakan gimana cara kalian bisa ngajak orang lain sementara kalian nggak tahu peran mereka nanti bakal ngapain gitu.
Misalnya nih, kalian mau ngajak anak teknik fisika, tapi kalian nggak tahu sebenarnya mungkin di geologi petroleum itu teknik fisika ngapain sih gitu. Gimana sih cara kalian mau make sure gitu? Apa kalian mau mensurvey semua jurusan yang ada di ITB? Kalian pelajarin apa kaitannya dengan petroleum geologi atau gimana? Justru sebenarnya problem utamanya di kaliannya, bukan di para membersnya. Gimana dong kalau kayak gitu? Oke, balik lagi bahwa kami tentu melakukan roadshow. Di situ kami akan menjabarkan secara rinci mengenai keilmuan petroleum geologi sendiri dan skop yang diberikan. Kami juga memiliki referensi beberapa keilmuan yang menjadi bagian dari pengembangan ilmu petroleum geologi itu sendiri. Bahwa petroleum geologi itulah hasil kerucutan dari berbagai keilmuan yang ada di ITB misalnya. Dan sebenarnya kami tidak akan mempertanyakan kepada mereka apa yang mereka akan bisa berikan, tapi kami memberikan bahwa ini potensi-potensi ataupun secara rinci kami akan menjelaskan sehingga mereka sendiri akan memberikan pernyataan mereka sendiri bahwa kami relate dengan hal ini. Tentu kami akan menyebarkan secara luas mengenai APG itu seperti apa, konsepnya seperti apa, keilmuan secara rinci yang akan dibahas oleh APG itu seperti apa. Gitu. Dan hal ini sebenarnya sama dengan konsep yang diberikan oleh SRA dan juga beberapa SC yang lain bahwa mereka juga menawarkan SPI ini seperti ini. Sehingga beberapa members yang merasa, calon members maksudnya, yang merasa diri mereka bersinggungan dengan keilmuan yang akan dibahas oleh si SPI ataupun SRA, contoh dari SC tersebut, mereka sendiri yang secara inisiatif akan mendaftar ke SC tersebut. Ya mungkin gue nambahin dikit. Singkat aja ya. Oke, boleh. Jadi ya sih, mungkin kesimpulannya jadi lebih kayak kita ngasih benefit-benefit apa yang bakal mereka dapetin di APG. Tapi kita bukan memaksa mereka, oh nih jurusan ini ada hubungannya lo dengan APG. Tapi ya kita ngasih tahu apa yang bakal didapat. Jadi ya mereka sendiri yang akan nyari interest mereka terhadap geologi petroleum gitu atau APG gitu sih. Oke. Terima kasih Falan Carson atas jawabannya. Sekarang kita akan memasuki sesi bahasa Inggris ya. Jadi mulai dari sekarang kita akan talk with English. Okay. First question in the English segment. Fatan, you said something about that attracts you to APG is the bilingual culture. How about the condition of the culture now? Do you see it improvable, and how do you improve the bilingual culture? Okay. Thank you, Eric, for the question. What I see now, the culture of this bilingual culture in APG is not all of the members use this culture gitu. So what we should improve, first we start from the small things. So we encourage when we are making a meeting or doing just sitting and talking about APG, we can encourage first from the member or from the ExCom. When we are meeting, we are start using bilingual. So this culture will with its own will drive and by its way it go just flow. Right. So the cultures. I will add some more. This would be so improvable because we do have group dynamics. It is exactly that we have create a small group that we gonna discuss more about the narration that will be built, and then we do set the group dynamics itself in English. So just like what Farhan said, that we will start with a small group. So group dynamics is a best platform for us to start for bringing the culture of bilingual itself. Okay, so to what point do you want to bring the bilingual culture in APG? Do you want to all members have at least good, not excellent proficiency as you implement it to every of your program or event, or what? Alright, as we applied this culture on group dynamics, so we targeted our bilingual culture to the members and the associate members. So we do not expect too much because these group dynamics are conducted like once a month or even twice a month. It's not necessarily our major target for our period.
but we do realize these organizations are bilingual based. So we do encourage the members at least realize that they are in a bilingual organization. So like even though they are not unusual with this culture, they have to realize that these organizations, their publications, and furthermore, if they want to involve themselves in this AEPG, there will be most of the interactions are deal with the English itself. And also, our hope is when the members recruitment or staff recruitment is having a interview or motivation letter that using English, so they can see when they start join this APG, they will know this APG is a bilingual organization. So that while they are already becomes a member, they will usually using this bilingual culture. That's what I see. All right. Thank you for the answer. I will move on to the next topic. It's about our position in ITB. What do you have to say about our organization position in ITB, and what will you do about it? Okay, maybe for what I see in KM ITB website, official website, APG ITBSC is a community that going in the science. There is a science community under the KM ITB. But what I want this APG is I have a dream that APG will become one of the, what we say in ITB, KM. Let's say unit or student forum maybe. Yes, right. The unit in ITB. So why I want to make this APG ITBSC become the unit, because there's much benefit that I hear from my friend that he is a member from this unit, because APG become a unit that under the ITB, this organization will be support from ITB. We will get money, we will get place or something. So maybe someday I hope APGSC become one of these units. Yeah, but I thought that you are not answer the Arik question clearly. The Arik says, what will you do about APG ITB hierarchy on ITB? Yeah, based on the problem right now, APG ITB already accepts by cabinet, but it's not enough, especially for Ditmawa and our Kaprodi. What will you do to do you wanna make it legal by communicates with APG Indo or maybe APG as a based on organization? Because Ditmawa prohibited any student forum or organization who affiliated with external organization. Student chapter is branding affiliated with others organization. What will you do about it? Alright, as far as I'm concerned, one of the requirements that if you want to bring the units to be administrative registered in Ditmawa, you have minimum 100 participants. So before we talk about how this will furthermore to be a unit, because there's regulations that affiliations of the organization itself. So we have to pass the requirement for the 100 participant itself before, and then how we deal with this kind of regulations. So we have the example of the SPESC itself, or even SRE. As far as I'm concerned, the SRE is registered in Ditmawa, and they exactly affiliated in the Ministry of LHK itself. I mean, we know it not be exactly the same with the ABG, but we do have
the same narrations that they also evaluated. They got benefit from the LHK itself. They not exactly do their fund by themselves because they do get the support from the external, not only from ATB. So will be our analog from for ABG TB itself, because we do fulfill the requirement based on the participants or based on the regulation that that Rifki said before about the organization affiliations, that we believe that it is actually past the requirement. Okay. Thank you very much for the answer. Unfortunately, we are out of time. And to close this video or the session, I'm going to give you an opportunity to give a closing statement on why should the audience choose you as president and vice president for the next period. Okay. Hello guys. Hello everyone who watching this. So here we are, me, Fatah and Carson. We're gonna make a groundbreaking from this APJ TBSC. Someone have said to me, a man will be die if he stays in his comfort zone. So if you wanna change yourself, so come with us and you will choose us. Right. So you have been here, what we presentate, what we answered the questions. I mean, you have your consideration itself. You use your considerations, and you will. I mean, you can give your best choice in the day and the final day for in the FPT. I mean, based on our presentation itself, you could give us for the vote. Wait and come to our FPT at next. The info will be coming.